Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Raina Putri Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 232122055 selaku moderator dan juga pemateri dari kelompok 3 yang akan membahas tentang ketahanan nasional. Nah, langsung saja kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu pengertian dan konsepsi ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional menurut Sumarno adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Namun pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Kemudian ada 3 pendekatan agar kita mencapai ketahanan nasional. Yang pertama ada kesejahteraan, yang kedua ada sistem keamanan yang kuat, dan yang ketiga ada ketahanan nasional yang dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sebuah pengembangan atau power negara Indonesia yang melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam semua aspek kehidupan secara menyeluruh yang berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu tentang asas ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Lutfan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Lutfan Raffi Hermawan. Saya dari kelas A dengan nomor NPM 2321222057. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan di sini dalam arti pelaksanaan kehidupan berbangsa dan juga bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan juga Wawasan Nusantara. Jadi asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia juga dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas sebagai 4 bagian. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Lalu yang kedua ada asas komprehensif integral atau juga menyeluruh. Yang ketiga itu adalah asas mawas ke dalam dan juga mawas keluar sistem. Lalu yang terakhir ada tentang asas kekeluargaan. Di sini saya akan menjelaskan secara menyeluruh. Yang pertama saya akan jelaskan adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan ini menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Karena tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional kita tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Itulah mengapa kita memerlukan kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama kita dalam sebuah sistem tata kelola kehidupan nasional. Lalu lanjut, yang kedua itu asas komprehensif integral atau juga disebut secara menyeluruh. Jadi asas komprehensif integral ini merupakan perwujudan persatuan dan juga perpaduan yang seimbang. Dan juga asas komprehensif integral berkaitan dengan aspek masyarakat dan juga berbangsa. Lalu lanjut ke asas mawas ke dalam dan juga mawas keluar sistem. Di sini saya akan jelaskan dua. Yang pertama saya akan jelaskan adalah mawas ke dalam sistem. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan juga melestarikan hakikat, sifat, dan juga karakter bangsa Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal atau juga disebut dengan local wisdom. Beda halnya dengan asas mawas keluar. Asas mawas keluar ini merupakan sebuah konsep juga tapi dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Lalu lanjut yang terakhir ini mengenai asas kekeluargaan. Jadi dalam asas kekeluargaan ini terdapat banyak kandungannya.
Yang pertama itu terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tanggung rasa dan juga tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya itu tentang sifat-sifat ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, jadi di sini ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Nah, mandiri ini memiliki keyakinan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip yang tidak mudah menyerah, serta didasarkan pada identitas dan kepribadian bangsa. Nah, kemandirian tersebut juga menjadi prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Nah, lalu yang kedua ada dinamis. Nah, dinamis ini berarti bersifat dinamis ini maksudnya adalah bisa meningkat atau menurun bergantung pada kondisi dan situasi bangsa serta negara serta kondisi lingkungan sekitar. Jadi sifat ini tuh kayak lebih fleksibel gitu. Jadi harus menyesuaikan pada kondisi-kondisinya. Lalu yang ketiga ada kewibawaan. Nah, kewibawaan ini artinya adalah ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Lalu selanjutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Nah, konsultasi dan kerjasama ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Medina Kalista. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Hukum dibuat untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia agar dapat menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk kekuasaan dan kewenangan diatur di dalam peraturan negara. Selanjutnya adalah tujuan ketahanan nasional Indonesia. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu ketahanan nasional yang bertujuan untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas. Sehingga ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Selanjutnya adalah fungsi ketahanan nasional, yaitu yang pertama sebagai doktrin nasional yang berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik bersifat wilayah maupun multidisiplin. Yang kedua, yaitu sebagai pola dasar pembangunan, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai. Dan yang terakhir, yaitu berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional. Selanjutnya yaitu materi tentang konsep Astagatra Ketahanan Nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Reisandi. Kepadanya disilahkan. Istilah Astagatra Ketahanan Nasional merujuk pada konsep yang berhubungan dengan ketahanan negara Indonesia. Istilah Astagatra berarti 8 hal terluar, sementara istilah ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga kedaulatan, integritas, dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, oleh karena itu, Astagatra Ketahanan Nasional merujuk pada 8 hal terluar yang menjadi bahan pembahasan dalam konteks kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, integritas, dan kesejahteraan rakyatnya. Astagatra Ketahanan Nasional mencakup 8 aspek, yaitu yang pertama ada aspek politik, lalu militer,
aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek ideologi, aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek lingkungan. Nah, kedelapan hal tersebut dilihat dari segi kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan, integritas, dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan pematerian terakhir yaitu tentang analisis ATHG yang akan disampaikan oleh Saudari Sarino Hikmah. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama ada ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsanya. Ancaman terdiri atas ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Contoh dari ancaman militer yang berasal dari dalam negeri seperti gerakan separatisme, sabotase, pemberontakan bersenjata, dan aksi kekerasan dan kejahatan yang berbau sara. Sedangkan yang berasal dari luar negeri diantaranya seperti agresi, spionase, dan sabotase. Sedangkan ancaman militer adalah ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer yang dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Contohnya seperti pengaruh arus globalisasi, jaringan narkoba internasional, kemiskinan, kebodohan, maupun keterbelakangan. Kemudian ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Tantangan ini bisa bermakna positif maupun negatif. Di antaranya seperti intervensi atau keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Lalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. KKN ini akan sangat merugikan masyarakat di sebuah negara karena perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik, sehingga dapat mengganggu stabilitas negara. Lalu ada kriminalitas, yaitu tindakan yang tidak taat pada hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas dari keamanan di sebuah negara. Lalu yang ketiga ada hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalangi perkembangan positif dari suatu negara. Di antaranya seperti adanya konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional dari suatu negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakatnya. Lalu ada eksklusivitas diri atau kelompok yang merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori ini terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan dari sebuah negara. Lalu ada akulturasi budaya. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu ada terorisme. Terorisme yang merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi suatu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas dari sebuah negara. Gangguan bisa berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan untuk memecah persatuan dan kesatuan suatu bangsa, ataupun bisa dengan mencuri kekayaan alamnya. Dan salah satu gangguan yang berasal dari dalam negeri yang akan berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan dari negara itu sendiri ialah seperti tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, yang ini akan menjadi sebuah embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara itu sendiri.
Baik, itulah materi tentang ketahanan nasional yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kelompok kami perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.